Shalom, selamat pagi Jemaat Gajah Sekutapang yang Yesus kasihi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Bapa sumber berkat senantiasa menaungi dan menguatkan langkah iman kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami rindu menjalani hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami, agar hari demi hari kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Cuma kasih Kristus, ada banyak orang yang berpikir bahwa sikap kita itu menentukan bagaimana sikap Allah kepada kita. Kalau kita berbuat baik, menjaga perkataan, pikiran, dan hati dengan murni, maka Allah akan tersenyum bangga sama kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, maka Allah langsung mengerenyutkan dahi, memutar badannya, dan membelakangi kita. Satu-satunya cara agar Allah kembali berkenan dan tersenyum sama kita adalah dengan bertobat, kembali berbuat baik. Pemahaman ini sangat umum diamini oleh banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri. Allah memang maha pengasih, maha pemurah, tapi tunggu dulu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu kalau umat taat dan melakukan perintah Tuhan. Dengan cara berpikir ini tidak heran ada banyak orang yang jatuh kepada kesombongan rohani. Saya pantas diberkati Tuhan, karena saya sudah melakukan ini dan itu baginya. Saya sudah selayaknya dikasihi Tuhan, karena saya hidup taat dan melakukan perintah-perintahnya. Tapi apakah benar demikian? Firman Tuhan di 2 Timotius pertama ayat yang 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Garis bawahi kalimat bukan berdasarkan perbuatan kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang membawa andil kepada keselamatan dan panggilan kudus yang hanya Allah lakukan di dalam hidup umatnya. Keselamatan dan panggilan yang Allah lakukan didasarkan pada maksud dan kasih karunia sendiri, bukan karena apa yang kita lakukan kepadanya. Hanya Allah dan karena Allah sajalah kita manusia berdosa bisa mengenal dan mengaku percaya kepada Kristus. Anugerah Allah sanggup membuka mata rohani manusia berdosa yang telah dibutakan oleh iblis, sehingga manusia bisa melihat terang cahaya Injil dan bisa percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika kita bertobat, itu bukan karena terpaksa, bukan karena kita tidak punya pilihan yang lain, tetapi memang secara sukarela kita memilih untuk percaya. Walaupun ini sukarela, ini dapat terjadi karena kasih karunia Allah. Kita yang sudah dibukakan matanya oleh Roh Kudus, kita bisa melihat keberhargaan Kristus dan keindahan Injil. Sehingga dengan sukarela kita membuka tangan menyambut tawaran Allah. Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk berkata ya kepada kasih karunia Allah. Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk datang kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu mendatangi kita. Sungguh luar biasa bukan Bapak Ibu anugerah Allah itu bagi hidup kita orang-orang percaya. Karena itu jemaat kekasih Kristus, mari kita juga harus hidup membagikan anugerah Allah itu kepada sesama tanpa syarat. Sebagaimana Allah juga berikan itu kepada kita. Bukti kita benar-benar memahami anugerah Allah akan terlihat dari keinginan dan kemampuan kita untuk menunjukkan anugerah Allah itu kepada sesama kita. Mari kita tunjukkan lewat kasih kita hari ini kepada sesama, lewat perkataan, lewat tindakan, maupun lewat pengampunan kita. Kiranya anugerah Allah yang besar itu sungguh kita rasakan dan bagikan bagi sesama kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Kami hari ini ada bukan karena kekuatan dan perbuatan baik kami, tapi karena kasih anugerah Engkau semata. Dalam hari ini Tuhan, kami boleh menjalani hari membagikan anugerah-Mu kepada sesama kami, bahkan mereka yang sulit untuk kami kasihi sekalipun. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.